Kembali lagi di mata kuliah Etika Bisnis, yang pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang moralitas dan etika bisnis, di mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang teori etika bisnis. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, untuk mengetahui pengertian moralitas dan etika bisnis, dan yang kedua, untuk mengetahui etika bisnis yang etis. Baik, kita masuk pada definisi moralitas. Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Dari segi etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berasal dari suku kata mos. Mores berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, yang kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Sehingga moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Dan moralitas mengacu pada arti budi pekerti. Selain itu, moralitas juga mengandung arti adat istiadat, sopan santun, dan perilaku. Nah, sedangkan secara etimologi, kata moral memiliki beberapa arti, yakni dari Purdaminta menyatakan bahwa moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Sedangkan dari Dewes mengatakan bahwa moral sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila. Kemudian dari Baron mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar. Selanjutnya Magnis mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Kemudian menurut Burhanuddin Salim, moralitas memiliki arti sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagaimana manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran berbentuk petuah-petuah, nasihat, wejangan, peraturan, perintah, dan sebagainya, yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik agar ia benar menjadi manusia yang baik. Tradisi kepercayaan dalam agama atau kebudayaan tentang perilaku yang baik dan buruk, moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkret tentang bagaimana ia harus hidup, bagaimana ia harus bertindak sebagai manusia yang baik, dan bagaimana menghindari perilaku yang tidak baik. Sedangkan pendidikan moral adalah usaha untuk mengembangkan pola perilaku seseorang sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Kehendak ini berwujud moralitas atau kesusilaan yang berisi nilai dan kehidupan yang berada dalam masyarakat. Kita lanjut moralitas dan etika bisnis. Di sini ada 3. Yang pertama moral dalam dunia bisnis. Yang kedua etika dalam dunia bisnis. Dan yang ketiga etika bisnis yang etis. Yang pertama moral dalam dunia bisnis. Moral sangat erat kaitannya dengan pembicaraan agama dan budaya. Artinya kaidah-kaidah dari moral pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh ajaran serta budaya yang dimiliki oleh pelaku-pelaku bisnis sendiri. Setiap agama mengajarkan pada umatnya untuk memiliki moral yang terpuji, apakah itu dalam kegiatan mendapat keuntungan dalam berbisnis atau lainnya. Moral sudah jelas merupakan suatu yang terpuji dan pasti memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Umpamanya, dalam melakukan transaksi, jika dilakukan dengan jujur dan konsekuen, jelas kedua belah pihak akan merasa puas dan memperoleh kepercayaan satu sama lain, yang pada akhirnya akan terjalin kerjasama yang erat saling menguntungkan. Moral dan bisnis perlu terus ada agar terdapat dunia bisnis yang benar-benar menjamin tingkat kepuasan baik pada konsumen maupun produsen. Moral lahir
dari orang yang memiliki dan mengetahui ajaran agama dan budaya. Agama telah mengatur seseorang dalam melakukan hubungan dengan orang sehingga dapat dinyatakan bahwa orang mendasarkan bisnisnya pada agama akan memiliki moral yang terpuji dalam melakukan bisnis. Moral dalam berbisnis tidak akan bisa ditentukan dalam bentuk suatu peraturan yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu. Moral harus tumbuh dari diri seseorang dengan pengetahuan ajaran agama yang dianut, dan budaya yang dimiliki harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, etika dalam dunia bisnis. Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang-orang untuk melakukan kebaikan, etika bertindak sebagai rambu-rambu yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah pengendalian diri. Yang artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Pelaku bisnis tidak bermain curang dan tidak menekan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, etika bisnis yang etis. Di sini ada 10. Yang pertama, pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang, dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, sebagai contoh, kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis, dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi dalam keadaan excess demand, pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Di sini bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan teknologi. Kemudian masuk yang ketiga, menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah, sehingga dengan perkembangannya, perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu, dalam menciptakan persaingan, perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut. Kemudian yang keempat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa mendatang. Pelaku bisnis dituntut tidak mengeksploitasi lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin, tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan di masa mendatang, walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar. Kemudian yang kelima, menghindari sifat 5K, yaitu kata BLC, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak ada yang terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi
manipulasi, dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara. Kemudian yang keenam, mampu menyatakan yang benar itu benar. Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan kata belece dari koneksi serta melakukan kong kali kong dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Kemudian yang ketujuh, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Sini untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif, harus ada saling percaya antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah, agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antar pihak golongan kuat saja, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan pada pihak menengah atau berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis. Kemudian yang ke-8, konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Nah, seandainya semua etika bisnis telah disepakati, sementara ada oknum baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan gugur satu demi satu. Kemudian yang ke-9, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Jika etika telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis. Kemudian yang terakhir, ke-10, perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang bermoral dan beretika saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak, apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi di muka bumi ini. Baik, kita masuk pada penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Kondisi masyarakat heterogen telah menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi dalam berbagai segi. Pandangan pro dan kontra pada saat ini dianggap adalah hal yang biasa. Alam demokrasi telah dirasakan manfaatnya. Kemudian sesuatu yang tabu untuk diucapkan menjadi hal biasa untuk didiskusikan. Di satu sisi, masyarakat menganggap ini sebagai kemajuan, namun di sisi lain, masyarakat menganggap ini sebagai demokrasi yang tidak terkontrol atau melewati batas-batas aturan. Perubahan dinamika kehidupan yang dinamis pada saat ini tidak terlepas dari peran masuknya informasi dari luar. Dan sangat tidak memungkinkan pada saat ini jika sebuah negara bertindak dan bersikap menghindari dari dunia luar, terutama bagi negara yang sedang melakukan pembangunan. Kondisi ini juga terjadi pada dunia bisnis, bahwa setiap perusahaan yang memiliki produk dan berkeinginan untuk meraih keuntungan yang semakin tinggi dan harus siap menerima berbagai informasi. Berbagai informasi yang diterima tersebut selanjutnya harus difilter untuk dilakukan pemilihan dan pengalokasian sesuai dengan tempatnya, di mana tujuannya dapat kita ketahui mana informasi yang layak untuk diterapkan dan yang mana yang tidak layak untuk diterapkan. Di sini pemilihan informasi berdasarkan informasinya masing-masing telah menempatkan informasi tersebut memiliki arti penting. Sebuah institusi bisnis yang berkualitas harus mampu memilah informasi berdasarkan posisinya masing-masing. Dan pemilihan setiap informasi tersebut didukung oleh kualitas pihak yang melakukannya. Jika kemampuan yang memilah adalah rendah, maka informasi tersebut tidak akan mampu untuk dipilah secara baik. Salah satu persoalan yang akan timbul dari proses pemilahan tersebut pada saat
kepemilikan moralitas sang pemilah adalah rendah. Sehingga pemilihan yang diterapkan tidak terjadi seperti yang diharapkan. Dan itu terlihat pada saat hasil yang telah dipilah tersebut diaplikasikan secara realita. Sehingga salah satu cara untuk menghindari terjadinya atau masuknya informasi yang tidak sesuai dengan konsep moralitas adalah melakukan pemilihan dan penetapan siapa yang layak untuk duduk sebagai pemilahnya. Jadi di sini ada kriteria untuk kelayakan di mana pemilahnya itu harus yang berkualitas dan memiliki moralitas yang tinggi. Sehingga di sini kredibilitas si pemilah harus didasarkan pada kualitas moralitas yang tinggi. Dengan kepemilikan moralitas yang tinggi, hasil pemilihan akan memiliki nilai moralitas yang diinginkan. Moral dan etika sebuah bisnis yang baik adalah yang mengedepankan etika dan menjunjung nilai-nilai moral. Sangat berbahaya jika bisnis dijalankan hanya berlandaskan keinginan untuk meraih keuntungan semata dan menghiraukan moral serta etika. Jika itu dilakukan, artinya bisnis dilakukan hanya mengejar keuntungan semata tanpa memikirkan posisinya sebagai agen pembangunan. Padahal yang dimaksud dengan pembangunan adalah termasuk pembangunan dalam arti yang luas, yaitu termasuk pembangunan dalam berbentuk manusia yang beretika dan bermoral tinggi, atau lebih jauh membentuk manusia yang seutuhnya. Jika moral dan etika telah bergeser dari koridornya, maka kondisi dan struktur masyarakat juga akan kehilangan arah, mengambang bagai pohon yang telah dicabut dari akarnya. Suatu masyarakat yang bermoralitas dan beretika tinggi akan mendukung pembentukan national building yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk pada moralitas dan bisnis. Bisnis tidak boleh dibangun berlandaskan pada keinginan mendapatkan materialitas semata atau mengejar kekayaan semata. Bisnis dan moralitas pada prinsipnya memiliki hubungan yang kuat. Keputusan membangun bisnis didasarkan pada rasa moralitas ingin memiliki hidup yang lebih layak, serta mampu mempekerjakan orang lain dan memberi gaji yang banyak. Keinginan untuk membantu orang lain dengan memberi pekerjaan yang layak telah menempatkan perasaan moral untuk bertanggung jawab terhadap sesama manusia. Bahkan, manusia berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Kelayakan kehidupan akan diperoleh jika ia memperoleh penghasilan mencukupi, dan kecukupan penghasilan akan diperoleh jika ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga di sini perusahaan dituntut untuk ikut serta menuntaskan kemiskinan. Menurut Dodi Prayogo, bahwa perkembangan masyarakat akan memaksa dunia bisnis beradaptasi dan mengubah perspektif bisnisnya. Tidak hanya fokus menciptakan profit semata, melainkan secara sosial turut bertanggung jawab atas fakta sosial adanya kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan di sekitar mereka. Ada banyak alasan mengapa sebuah perusahaan harus bertanggung jawab pada lingkungan sekitar. Salah satu alasan yang paling logis adalah sebuah perusahaan harus berterima kasih pada masyarakat sekeliling. Rasa berterima kasih harus dilakukan dalam bentuk nyata, yaitu pemberdayaan masyarakat sekeliling untuk ikut terlibat dalam membangun perusahaan. Nah, contohnya seperti dipakainya sejumlah karyawan yang berasal dari masyarakat sekeliling, diberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk suatu saat diterima menjadi karyawan, kemudian memberikan beasiswa kepada sejumlah anak yang kurang mampu namun memiliki kemampuan akademik yang baik, bantuan pendirian puskesmas, pemberian pengobatan gratis, sunatan massal, dan lain sebagainya. Pemberian bantuan seperti itu bertujuan untuk ikut memperlihatkan sisi moralitas perusahaan terhadap masyarakat sekeliling. Dalam konteks ilmu manajemen, ini sering disebut dengan bagian sikap atau tanggung jawab sosial perusahaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.